Ya, baik, Bu Rizka. Setiap peserta akan diberikan waktu maksimal 45 menit, 10 menit pemaparan ya. Pergunakan waktunya sebaik mungkin. Untuk memandu jalannya ujian akan dipandu langsung oleh coach, ada Ibu Vivi Jaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih evaluator merangkap host. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi di tempat ini, Ibu Rizka Utami ya. Dan terima kasih kepada Pak Doni selaku mentor sudah hadir di tempat ini. Kehadiran Bapak sangat berarti Pak, karena tanpa kehadiran Bapak, Ibu Rizka tidak bisa mengikuti seminar rancangan ini. Jadi nasibmu tergantung pada Pak Joni, Rizka ya. Kalau Pak Joni tidak, kalau kau nakal-nakal, Pak Joni tidak mau datang, tidak bisa ikut ujian. Ya, gitu kira-kira. Ya. Baik, Ibu penguji dan Pak Mentor yang saya hormati, di hadapan kita sudah siap Ibu Rizka Utami yang akan menyampaikan rancangannya. Rizka diberi waktu 10 menit untuk memaparkan dan sisa waktu yang lain mendengarkan saran dan masukan dari mentor, penguji, dan coach. Silakan, dimulai dari sekarang. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya Rizka Utami, guru matematika SMP Negeri 1 Atap Negeri 3 Parigi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan kegiatan aktualisasi saya sebagai berikut. Menurut Permen PNRD nomor 16 tahun 2009 ada beberapa tugas dan fungsi guru. Yang pertama yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang ketiga menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran, yang keempat menganalisis hasil penilaian pembelajaran, dan yang kelima yaitu menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampu. Nah, selama menjalankan tugas dan fungsi tersebut, saya menjumpai beberapa isu di SMP Negeri 1 Atap Negeri 3 Parigi Selatan. Yang pertama yaitu peserta didik belum terampil dalam mengerjakan soal asesmen kompetensi minimum atau AKM dalam pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. Yang ketiga yaitu rendahnya capaian nilai ujian sekolah atau US peserta didik. Selanjutnya, berangkat dari identifikasi isu tersebut, saya melakukan validasi menggunakan teknik APKL untuk melihat ke tingkat keaktualan problematik kehalayakan dan kelayakan dari isu-isu tersebut. Nah, di sini pada tabel dapat dilihat bahwa isu pertama dan kedua memperoleh skor yang sama yaitu 20, sehingga saya akan melakukan analisis lebih lanjut menggunakan teknik USG untuk melihat kualitas isunya. Di sini pada tabel dilihat bahwa isu rendahnya hasil belajar matematika peserta didik mendapat peringkat 1 dengan perolehan skor 15. Kemudian setelah diperoleh isu tersebut, saya mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah sebagai mentor saya, sehingga diperoleh core isu atau isu prioritas yaitu rendahnya hasil belajar matematika peserta didik. Nah, adapun kaitan isu ini dengan agenda 3 yaitu mengenai manajemen ASN dan smart ASN, yaitu di sini saya sebagai guru dalam menjalankan tugas dan fungsi saya berperan juga sebagai ASN, yaitu memberikan pelayanan publik. Dalam hal ini saya akan memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, caranya bagaimana? Di sini saya melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar peserta didik sehingga bisa membuat atau merancang pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian kaitannya dengan smart ASN, yaitu di sini saya dalam melakukan evaluasi, setelah melakukan evaluasi pembelajaran tersebut, saya berinovasi untuk menggunakan platform digital atau media digital dalam membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, harapannya di sini ini bisa lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan bisa meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Selanjutnya, ini adalah data pendukung dari isu yang saya angkat tentang rendahnya hasil belajar matematika peserta didik, dapat dilihat dari hasil penilaian tengah semester. Nah, di sini dari 9 orang siswa, hanya 1 orang siswa yang berhasil mencapai ketuntasan, sedangkan sebagian besar siswa belum mencapai ketuntasan. Selanjutnya, saya melakukan analisis menggunakan teknik fishbone diagram. Nah, di sini
di sini saya menemukan penyebab dari apa-apa saja penyebab dari rendahnya hasil belajar matematika peserta didik, yaitu yang pertama karena rendahnya pemahaman konseptual peserta didik, yang kedua karena kurangnya pemanfaatan media pembelajaran di kelas, yang ketiga yaitu karena pembelajaran matematika itu bersifat abstrak, kemudian yang keempat yaitu karena metode pembelajaran drill yang digunakan itu kurang efektif. Nah, selanjutnya gagasan kreatif yang saya angkat atau yang akan saya laksanakan pada kegiatan aktualisasi saya yaitu dengan menggunakan alat peraga Tangram Matematika dan platform kuis interaktif Kuisis. Nah, apa sih Tangram Matematika itu? Tangram Matematika adalah puzzle yang terdiri dari 7 buah bangun datar atau 7 buah bangun geometri seperti yang terlihat pada gambar di sebelah kiri yang bisa kita kreasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini peserta didik menggunakan keping-keping Tangram tersebut untuk menemukan konsep luas bangun datar melalui pendekatan luas persegi panjang. Jadi di sini cukup dengan mengetahui satu rumus luas persegi panjang, peserta didik bisa menemukan atau bisa menentukan luas bangun datar yang lainnya. Nah, adapun tujuan penggunaan Tangram Matematika itu yang pertama untuk mengkonkretkan konsep luas bangun datar yang bersifat abstrak. Di sini sesuai dengan tahap perkembangan pengetahuan menurut Piase. Di sini pada siswa SMP, peserta didik itu berada dalam peralihan masa operasional konkret ke operasional formal. Artinya peserta didik masih memerlukan bantuan dari alat peraga atau benda-benda yang konkret untuk memahami kajian matematika yang bersifat abstrak. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam menggunakan Tangram Matematika tersebut, ini bisa meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik terhadap materi luas bangun datar. Kemudian media yang kedua yaitu Kuisis. Kuisis adalah platform kuis berbasis permainan yang menarik dan menantang yang dilengkapi dengan bunyi, grafik, video, dan animasi sehingga lebih interaktif. Nah, tujuan penggunaan Kuisis ini apa? Yaitu untuk menjadikan pengalaman peserta didik dalam mengerjakan soal itu menjadi lebih menyenangkan. Sehingga manfaatnya dari penggunaan Tangram Matematika dan Kuisis ini itu yaitu meningkatnya hasil belajar matematika peserta didik. Selanjutnya, rencana kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 5 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu membuat perangkat pembelajaran dan alat peraga Tangram Matematika. Tahapan pertama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel yaitu bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi saya. Kemudian di sini saya juga menerapkan nilai kompeten, yaitu saya berusaha melaksanakan tugas dan fungsi saya dengan kualitas terbaik. Yang kedua, yaitu meminta persetujuan kepala sekolah mengenai RPP yang telah saya susun. Di sini saya menerapkan nilai harmonis, yaitu saya menghargai pendapat, arahan, dan masukan dari kepala sekolah. Kemudian kolaboratif, yaitu saya terbuka untuk bekerja sama dengan kepala sekolah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu membuat alat peraga Tangram Matematika. Di sini nilai yang saya terapkan yaitu akuntabel, saya bertanggung jawab dan jujur dalam menggunakan dana sekolah dalam pembuatan alat peraga Tangram Matematika. Kemudian di sini adaptif yaitu saya berinovasi dan mengembangkan kreativitas saya dalam membuat alat peraga Tangram Matematika tersebut. Nah, kaitannya dengan agenda 3 yaitu di manajemen ASN, artinya di sini saya melaksanakan tugas saya sebagai pelayan publik yang artinya saya melayani peserta didik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Caranya dengan apa? Caranya dengan saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau membuat kegiatan pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, kegiatan yang kedua yaitu mempersiapkan akun guru dan siswa pada platform Kuisis. Yang pertama, saya membuat akun guru dengan menerapkan nilai akuntabel dan adaptif. Di sini akuntabel yaitu saya bertanggung jawab dan melaksanakan tugas saya. Adaptif di sini saya memanfaatkan media digital atau teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu membimbing peserta didik dalam membuat akun siswa. Di sini saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan yaitu ramah dalam melakukan pembimbingan. Kemudian akuntabel, saya bertanggung jawab, kompeten saya membantu peserta didik dalam belajar bagaimana cara membuat akun siswa. Kemudian harmonis, di sini saya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga yaitu membimbing peserta didik mengenai penggunaan platform Kuisis. Di sini saya juga menerapkan nilai-nilai yang sama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Adapun kaitannya dengan agenda 3 yaitu terkait tugas dan fungsi saya sebagai pelayanan publik seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Di sini saya memberikan pelayanan kepada siswa dengan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Nah, kemudian kaitannya dengan Smart ASN, di sini saya memanfaatkan media digital dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
selanjutnya kegiatan ketiga yaitu membuat dan melaksanakan pretest. Di langkah pertama saya membuat soal pretest pada platform Quizzes dengan menerapkan nilai akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian yang kedua melaksanakan pretest melalui platform Quizzes dengan menerapkan nilai orientasi pelayanan yaitu ramah dalam membantu siswa dalam pelaksanaan pretest. Kemudian harmonis, saya di sini menciptakan iklim kelas yang kondusif sehingga membantu pelancaran siswa dalam pelaksanaan pretest. Adapun kaitannya dan agenda 3 yaitu manajemen ASN terkait tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik dan smart ASN dalam pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Kemudian kegiatan keempat yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai RPP dengan menggunakan alat peraga Tangerang Matematika dan platform Quizzes. Yang pertama saya membuka pelajaran dengan berdoa, mengecek kehadiran, memberikan persepsi dan motivasi kepada peserta didik sehingga peserta didik siap dalam melaksanakan pembelajaran. Di sini saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan yaitu ramah, akuntabel, dan harmonis. Saya mencoba menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya menutup pembelajaran dengan bersama-sama menarik kesimpulan dengan peserta didik dan berdoa. Di sini saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan yaitu ramah, kompeten, saya melaksanakan tugas saya dengan kualitas terbaik, kemudian harmonis. Di sini saya menghargai pendapat peserta didik dalam membuat kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian kaitannya dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu terkait dengan tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik dan smart ASN dalam pemanfaatan media digital. Kemudian kegiatan terakhir yaitu yang kelima, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Di sini langkah yang pertama saya lakukan yaitu membuat soal pretest pada platform Quizzes. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan post-test melalui platform Quizzes. Yang ketiga melakukan analisis terhadap hasil pretest dan post-test peserta didik. Di sini saya menerapkan nilai akuntabel yaitu saya jujur dan bertanggung jawab dalam menilai hasil pretest dan post-test peserta didik. Adapun tujuan dari pelaksanaan pretest dan post-test ini yaitu untuk melihat seberapa besar efek yang diberikan dari gagasan pemecahan yang telah saya terapkan terhadap hasil belajar peserta didik. Apakah terjadi peningkatan atau tidak. Kemudian kaitan agenda ini yaitu dengan manajemen ASN dan smart ASN. Selanjutnya yaitu jadwal tentatif kegiatan aktualisasi dapat saya sajikan pada tabel berikut. Kegiatan pertama rencananya akan dilaksanakan pada April minggu keempat, kemudian kegiatan kedua mempersiapkan akun guru dan siswa pada platform Quizzes, rencananya akan dilaksanakan pada Mei minggu kelima. Kemudian kegiatan ketiga membuat dan melaksanakan pretest rencananya akan dilaksanakan pada Mei minggu kedua, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai RPP, rencananya dilaksanakan pada Mei minggu kedua sampai Mei minggu ketiga. Yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran, rencananya akan dilaksanakan pada Mei minggu keempat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi rancangan aktualisasi dari Rizka Utami. Selanjutnya kami minta silakan di stop share-nya, Rizka. Iya, Ibu. Ya. Selanjutnya kami minta saran dan masukan maupun penguatan dari mentor. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak penguji dan Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jadi kami banyak terima kasih pada Bapak Ibu tim penguji. Kami sangat-sangat mendukung adik kami ini, Rizka, dan kami sebagai mentor akan melaksanakan dan kerjasama persiapan rancangan aktualisasi dan berdiskusi bersama mengenai rencana-rencana aktualisasi. Dan itu semua sudah kami jalani. Dan kami anggap itu sudah tepat karena permasalahan yang diangkat sesuai dengan problema yang benar-benar
terjadi di sekolah kita dengan situasi pandemi. Dan kami sangat mendukung, sekali lagi kami sangat mendukung adik kami ini, Rizka, untuk melaksanakan aktualisasi yang nantinya dipadankan sesuai materi yang didapatkan di kegiatan Laskar ini, Latsar. Terima kasih Bapak Ibu. Itu barangkali saya sebagai penguatan saya dari mentor. Oke, terima kasih Pak Joni atas penguatannya. Dan selanjutnya saran masukan kami minta dari penguji. Silakan Pak Tinus. Baik, terima kasih Bu Kos, Ibu Vivi atas kesempatan yang diberikan. Dan juga salam kenal buat Pak Joni SPD. Semoga kita sehat selalu ya. Dan juga untuk Rizka Utami, sudah siap sayang? Iya Bu. Dari tadi senyum terus ini ya, kenangan ya. Iya, baik sayang. Yang pertama saya ingin mendapat penjelasan dari Bu Rizka, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3. Boleh dijelaskan sedikit? Oke, Bu. Latar belakang saya pengambilan isu ini seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu, yang berkaitan tentang data hasil belajar peserta didik yang masih belum mencapai standar ketuntasan minimal di situ, Ibu. Jadi di situ hasil belajar, makanya itu saya mengambil data itu karena itu cukup hal yang cukup urgent untuk dibahas, untuk diatasi tentang hasil belajar peserta didik, karena ini akan berpengaruh pada banyak aspek. Misalnya akan berpengaruh pada ada isu saya yang ada identifikasi isu saya yang satu, yang pertama yaitu tentang kemampuan peserta didik dalam mengerjakan soal AKM. Jadi kalau misalnya saya bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik di sini, itu juga akan berpengaruh ke situ, Ibu, dalam mengatasi isu tersebut. Kemudian kaitannya dengan agenda 3 di sini yaitu terkait tugas dan fungsi saya, yaitu untuk menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai ASN, yaitu memberikan pelayanan kepada publik. Maksudnya di sini peserta didik. Jadi di sini saya berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan cara apa? Dengan cara saya melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, ternyata masih ada kekurangan yang saya dapatkan, yaitu penyebab-penyebabnya itu ternyata model pembelajaran yang saya gunakan, metode pembelajaran yang saya gunakan itu belum efektif gitu. Sehingga di sini saya berusaha berinovasi untuk menggunakan media pembelajaran berbasis digital yang tentunya sangat akrab dengan peserta didik yang sudah terbiasa dengan menggunakan media digital, sehingga ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Gitu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk yang selanjutnya, coba saudara jelaskan secara singkat saja bagaimana menggunakan alat peragatan ramah matematika. Ya baik, Ibu. Untuk alat peragatan ramah matematika itu kan terdiri dari 7 buah bangun datar, Ibu ya. Dari 7 buah bangun datar itu, jadi nanti kita menggunakan pendekatan halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, halo. Iya. Jadi saya menggunakan 7 keping Tangram tersebut untuk menentukan luas bangun datar yang lainnya. Di sini saya menggunakan pendekatan luas persegi panjang. Jadi di sini peserta didik itu cuma menghafal satu rumus saja, yaitu rumus luas persegi panjang untuk bisa menentukan rumus luas bangun datar yang lain. Caranya bangun datar yang lain itu yang selain persegi panjang, misalnya belah ketupat atau yang layang, itu semuanya menggunakan Tangram itu kita ubah bentuknya menjadi persegi panjang, gitu Ibu. Jadi nanti cukup dengan satu, setelah dia bentuknya berubah menjadi persegi panjang, jadi kita tinggal menerapkan rumus luas persegi panjang. Jadi tanpa perlu menghafal rumus-rumus yang lain itu, Ibu. Begitu, Ibu. Baik, jaringannya kurang didengar jaringannya. Saya ulangi lagi, Bu. Baik, iya. Untuk penggunaan alat peragatan ramah matematika ini terdiri dari 7 keping bangun datar. Ini saya menggunakan pendekatan luas persegi panjang, artinya
bangun datar selain persegi panjang itu akan diubah bentuknya menggunakan keping-keping Tangram tersebut, misalnya segitiga kita menggunakan keping Tangram tersebut, kemudian kita akan ubah bentuknya sehingga berbentuk persegi panjang, begitu Ibu. Jadi dia memakai alat bantu itu. Baik. Iya. Iya, gitu ya. Iya. Iya Ibu. Lanjut, saya ingin saudara menjelaskan untuk kegiatan 2, mempersiapkan akun guru dan siswa itu kegiatan 2 tahap ketiga, 3C. Iya. Atau C ya. Saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Coba saudara jelaskan perilaku mana, bagaimana yang akan saudara lakukan atau implementasikan dalam melakukan tahap tersebut. Pada kegiatan C itu saya memberikan bimbingan kepada bagian kegiatan 2C Ibu. Kegiatan 2C itu saya memberikan atau 3 ya, iya. Ya, saya membimbing peserta didik mengenai penggunaan platform Quizzes. Nah, di sini itu saya menerapkan nilai orientasi pelayanan, artinya ini saya ramah dalam melakukan pembimbingan Ibu. Kan saya membimbing peserta didik cara penggunaan platform Quiz tersebut. Di sini saya membimbing itu saya ramah dalam melakukan pembimbingan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu akuntabel. Di sini saya bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi saya. Nah, saya kan fungsi saya salah satunya itu menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Jadi saya memfasilitasi peserta didik untuk belajar. Jadi di sini saya bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi saya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu nilai kompeten. Saya membantu peserta didik dalam belajar. Artinya di sini saya membantu peserta didik dalam belajar bagaimana cara penggunaan platform Quizzes tersebut. Kemudian nilai yang terakhir yang saya terapkan itu nilai harmonis. Di sini saya menciptakan iklim yang kondusif. Maksudnya saya menciptakan iklim yang baik yang mendukung untuk proses pembelajaran itu, Ibu. Pelajaran penggunaan platform Quizzes tersebut. Begitu, Ibu. Iya, baik. Lanjutnya saran saya lagi sebagai penguji, coba digali lebih dalam lagi nilai dasar SN yang ada. Mungkin saja masih ada yang bisa dimasukkan nanti ya, Rizka ya. Iya, baik Ibu. Iya. Terus yang selanjutnya saran lagi nih. Untuk penulisan dan tata letak silakan dikonsultasikan sama Ibu Vivi ya sebagai coachnya. Karena ini merupakan tulisan ilmiah. Contohnya di latar belakang pakai presentase ketuntasan saja dan tabel nilai bisa diletakkan di lampiran. Juga di judul jangan lupa dipakai lokus ya, di mana dilaksanakan aktualisasi ini sayang ya. Oh iya Ibu, baik. Iya, belum ada lokusnya kayak di mana ini toh. Iya, baik. Itu saja. Terima kasih Rizka. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Baik, iya. Saya kembalikan pada Ibu Vivi. Bu Coach, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Patinur. Jadi Rizka sudah ditanya catat semua ya. Iya. Jadi silakan digali lagi keterkaitan, kemudian di sini mana ini? Saya pas buka ini. Di lokusnya juga. Kayaknya ya kalau di kegiatan di rancangannya ada, tapi di judul belum ada mungkin ya. Rancangan ada. Iya di judulnya ini. Tidak ada mengimplementasikan nilai loyal. Ada. Iya Ibu. Tidak ada Ibu. Ya, jadi kesilakan digali pasti nanti ada itu. Karena di situ kan loyal itu lebih banyak ke wawasan kebangsaan. Jadi bagaimana rasa itu ya. Jadi nanti perhatikan itu bagaimana bisa masuk nilai loyal itu. Sama sekali tidak ada saya di sini. Iya Ibu, nggak ada. Saya bingung mau taruh di mana. Kayaknya hampir semua tidak mengaktualisasikan nilai loyal. Jadi kenapa dia disingkirkan? Karena dia padahal nilai berakhlak itu berarti 1 ya. Jadi 1 itu berarti harus ada. Nanti dicermati sikap perilakunya kemudian bisa masuk. Oke, jadi saya rasa kalau yang yang tabel mengenai yang di latar belakang itu saya memang minta masukkan di situ karena itu menjadi
keadaan saat ini ya. Itu merupakan data dan fakta untuk menguatkan kenapa isu itu perlu diangkat ya. Jadi ini untuk menguatkan. Tidak apa-apa, biar saja di situ ya, tentang tabel ini ya. Oke, baik. Kemudian seperti saya sampaikan, kalau tabel itu bisa dibuat satu spasi ya supaya bisa rapi, sama seperti di rancangan supaya tidak terlalu panjang, jadi dia bisa satu spasi saja. Jadi silakan, itu hanya estetika penulisan, terserah. Itu yang penting rapi, enak dibaca. Itu Ibu. Ya. Oke. Ya, baik. Saya rasa cukup. Jadi kalau tidak dicatat saya lupa nanti ya. Jadi dengan demikian berakhir sudah pemaparan tantangan aktualisasi Megastar ASN dari Rizka Utami. Mudah-mudahan selalu sehat dan lancar pelaksanaan aktualisasinya. Ya, dan Pak Joni, terima kasih sekali lagi sudah hadir di tempat ini. Insya Allah 1 bulan ke depan kita ketemu lagi untuk mendengarkan pemaparan hasil aktualisasi dari Rizka Utami. Ya, oke. Oke. Mohon dibimbing Pak Rizka Utami selama aktualisasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada evaluator. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Coach, Bu Kiki. Terima kasih juga kami ucapkan pada Ibu Patinur selaku penguji telah memberikan masukan, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Joni selaku mentor dari Ibu Rizka. Terima kasih Pak atas kehadirannya, memberikan masukan, saran, penguatan kepada peserta kita, Ibu Rizka. Baik, setelah ini saya mohon izin Pak Joni dan Ibu Rizka, saya kembalikan ke room utama. Ibu Rizka silakan di stop record dulu. Ya, baik Pak.